Jalan Tuhan bukan jalanmu, rencananya bukan rencanamu. Ada waktu untuk berduka, ada waktu tertawa bahagia. Kasih Tuhan tiada terbatas, Dia mengasihi engkau dan aku. Walau berat beban hidupmu, bersama Dia tenanglah jiwamu. Seperti sumbu yang pudar, takkan dipadamkannya. Seperti buluh yang terkulai, takkan dipatahkannya. Begitulah firman Tuhan, takkan berubah selamanya. Begitulah firman Tuhan, takkan berubah selamanya. Iya, kita jumpa lagi pada podcast RRI Manokwari episode ke-14 untuk hari ini ya. Dan sahabat setia podcast RRI Manokwari, kembali saya Selviana Langodai menyapa kalian dan juga ada narasumber kita. Nah ini nih nyari yang satu ini rada ribet sih. Iya. Kita sudah diawali dengan satu lagu rohani yang kami berharap ketika kita mendengarkan, khususnya untuk teman-teman atau Anda yang menyaksikan atau menonton podcast kita ini diberkati pastinya ya. Oke, seperti topik pada podcast episode kali ini, kita akan membahas lebih jauh inspirasi di balik lagu rohani. Sudah hadir di studio podcast musisi, tapi kalau mau bilang pencipta lagu, kayaknya suaranya juga bagus nih. Mana-mana ya. Oke, Kakak Nelly apa kabar? Iya, puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik. Iya. Sedikit berkenalan dong Kakak Nelly. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke. Iya, baik, terima kasih Selvi dan juga pemirsa podcast ya. Iya, perkenalkan nama saya. Nama lengkap atau nama apa nih? Nama pendek lengkap, atau nama panjang nih? Nama lengkap dulu, okay. Terus nama bokehnya apa? Iya, baik, nama panjang atau nama lengkap saya Cornelia Magdalena Mansuara, tetapi biasa dipanggil Nelly Mansuara ya, karena biasanya dikenal seperti itu. Oke, baik, Kak Nelly ini kan seorang musisi. Kalau bilang musisi bisa pencipta lagu, bisa penyanyi ya, bisa pemain musik. Kayaknya ini kolaborasi satu paketan khusus nih ya. Puji Tuhan. Iya. Oke, Kak Nelly, kalau kita lihat dari karya-karya yang sudah dibuat, Kak Nelly ini kan selain bisa nyanyi, Kak Nelly juga pencipta lagu, tapi konsentrasinya lebih kepada pencipta lagu ya. Iya. Oke, satu pertanyaan pertama, kenapa memilih lagu rohani? Apakah ada motivasi khusus atau mungkin ada dorongan khusus atau mungkin katakanlah sebagai seorang Nasrani ada panggilan hati gitu? Iya, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagi saya luar biasa.
Karena kalau kita berbicara mengenai inspirasi, sebenarnya saya panggil apa nih? Selfie, Mbak Selfie? Selfie aja. Selfie. Ya. Ya, sebenarnya selfie memang gampang-gampang susah kalau kita cipta lagu. Tetapi kalau orang yang sudah terbiasa pasti tidak jadi masalah. Apalagi lagu rohani. Ya, kalau saya pribadi sebenarnya otodidak. Saya tidak mengerti not. Otodidak. Iya. Oke. Kalau mau dibilang kebaran suara, oke lah, bisa menyanyi. Dan kalau masalah main musik itu juga otodidak. Sekedar tahu ini kunci nada apa, yang penting kena nggak false di telinga, ajar. Oke. Jadi ini otodidak. Iya. Baik. Saya penasaran juga ini. Kan kalau kita lihat perkembangan industri musik di tanah air kan sekarang tuh bermunculan banyak ya karya-karya anak negeri gitu. Iya. Kenapa lebih memilih konsentrasi ke lagu rohani ketimbang lagu-lagu yang ya katakanlah kita bisa komersilkan seperti itu. Memang lagu rohani juga bisa kita komersilkan ya. Tapi mengapa lebih memilih lagu rohani ketimbang bahasanya ya, lagu-lagu dunia gitu ya? Ini yang menarik nih. Saya pernah mencoba berulang-ulang kali untuk membuat atau menciptakan satu lagu yang bukan ke arah rohani, tetapi tidak bisa. Lagunya nggak selesai. Iya, bahkan inspirasi saya udah dapat satu bait. Untuk ke bait berikutnya itu sudah susah, sudah tidak bisa menemukan kata. Istilahnya kalau kita membuat satu lagu itu kan dari kata per kata, dari bait per bait sampai menuju ke ref sehingga di kekodanya itu kan harus ada keterkaitan. Nah, saya sudah mencoba berulang-ulang kali tetapi tidak bisa. Tetapi puji Tuhan, apa yang Tuhan berikan buat saya ketika saya mencoba untuk membuat satu lagu rohani. Ini bukan berbicara masalah kesombongan atau berbicara masalah apa ya, selfie. Tetapi satu lagu itu saya bisa selesaikan dalam waktu 5 menit untuk satu lagu. Satu lagu 5 menit. Lagu rohani. Lagu rohani ya. Iya. Luar Ketika biasa. saya pegang gitar, saya main, tiba-tiba saya dapat kunci, mungkin ke G, tiba-tiba keluar. Oke. Iya, tiba-tiba keluar. Dan kata-kata itu tiba-tiba mengalir di kepala saya. Dan ketika itu sudah ada di kepala saya cepat-cepat ambil kertas atau buku atau pulpen untuk cepat-cepat mencatat. Karena saya takut saya lupa. Nah, terus yang menariknya ketika saya membawa kendaraan seperti motor, ketika saya mendengarkan bunyi seperti macam bunyi teng, saya tiba-tiba dapat nada itu. Dan nada itu lucunya sampai perjalanan sampai di rumah itu, nada itu saya ingat terus teng 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 teng, saya harus ingat. Ketika sampai di rumah langsung saya pegang gitar. Nada itu saya pakai dan berhasil menjadi satu lagu. Kalau itu menurut pengalaman pribadi saya. Oke, dan kami penasaran dengan lagu itu. Iya. Oke, itu tadi bagaimana bisa menghasilkan sebuah karya ya, dan itu mengapa lebih memilih lagu rohani ya. Baik, Kakak Nelly, kita penasaran. Itu tadi yang teng-teng itu ya, kira-kira sudah berapa banyak lagu-lagu yang Kakak tulis? Apakah tadi di awal tadi itu merupakan salah satu karya Kak Nelly juga? Iya, benar. Lagu tadi judulnya Jalan Tuhan. Dan terus terang Selfie juga pemirsa podcast, lagu ini saya ciptakan di tahun 2011. Dan lagu ini merupakan pengalaman pribadi bagi saya. Ketika itu ada terjadi kecelakaan. Kecelakaan di mana anak dan suami saya juga ada dalam kecelakaan tersebut. Ketika saya menerima berita tersebut, saya berusaha untuk kuat. Dan akhirnya saya tidak tahu mau menceritakan ke siapa, mau menyalahkan Tuhan atau mau apa. Akhirnya saya tuangkan dalam bentuk lagu. Jadi
saya berkata kepada keluarga bahwa ini jalan Tuhan, bukan jalan kita. Ini rencana Tuhan, bukan rencana kita. Karena sumbu yang terkulai saja Tuhan tidak akan padamkan. Bulu yang patah, yang terkulai, Tuhan tidak akan patahkan, tidak akan dipadamkan. Itu menjadi inspirasi bagi saya bahwa kejadian itu merupakan kejadian luar biasa bagi saya. Dan akhirnya saya tuangkan dalam lagu tersebut. Dan berhasil. Itu masuk di album. Sebelumnya saya juga tergabung dalam satu vokal grup di Manokwari. Pasti bagi sebagian orang pasti sudah tahu vokal grupnya, namanya vokal grup Narwastu. Kita memang berkecimpung di lagu-lagu rohani. Konsentrasi lagu-lagu rohani. Iya, lagu-lagu rohani. Dan itu saya dedikasikan, saya berikan semuanya untuk vokal grup Narwastu. Dan saya tidak berikan kepada siapa-siapa. Kalau saya mau egois, mau ini, saya bisa saja jual lagu saya ke orang lain. Tetapi saya lebih fokus ke vokal grup di mana saya juga dibesarkan dengan lagu rohani tersebut. Dan itu masuk dalam album vokal grup Narwastu yang pertama. Album Narwastu yang pertama ya. Baik, ini menarik. Sudah berapa banyak lagu nih Kak Nelly ini? Puji Tuhan sudah 5 album. 5 album ya. 5 album pure hasil karya Kak Nelly ya? Betul. Nggak ada yang kolaborasi ya? Ada. Ada. Satu lagu tapi ciptaan saya. Lagu itu kita sudah beredar juga. Kita berkolaborasi sama Lex Trio, sama Bung Jimmy Titar Soleh, juga Bapak Martin Erari, juga Pak Robert Hammer. Iya, ada satu album itu di mana kita kolaborasi di lagu tersebut. Dan puji Tuhan mereka senang, apalagi Lex Trio. Dan sempat waktu kita rekaman itu yang jadi operator itu juga bingung, yang Narwastu yang mana, yang Lex Trio yang mana. Karena katanya suaranya hampir mirip. Hampir mirip gitu ya. Iya. Baik, Kak Nelly, dari 5 album yang dibuat selain Jalanmu Bukan Jalanku tadi yang dinyanyikan dari awal, apakah ada lagu lain lagi yang punya cerita cerita khusus begitu? Iya. Yang merupakan kesaksian hidup gitu, kesaksian iman, silahkan. Ada satu lagi, lagu itu juga senang saya dengarkan, senang saya nyanyikan, dan juga kebetulan vokal grup juga kalau kemana-mana sering menyanyikan lagu itu. Lagu itu judulnya Allah yang Setia. Allah yang Setia. Kita boleh nggak dengar sedikit refnya barangkali? Bisa. Pakai gitar atau? Boleh pakai gitar, tapi kalau pakai gitar ntar kesulitan ya. Nyanyi aja. Sedikit aja. Sedikit aja. Iya. Lagu ini menceritakan bahwa di tengah ketidaksetiaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai kita menutup mata, kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Sampai memutih rambutku, hingga kau putuskan nafasku, ku kan selalu mencintaimu, sebab kau Allah yang setia. Wow, luar biasa. Lagunya ketika kita ada di mana, di momen mungkin kita mengalami sebuah pergumulan hidup, ini benar-benar memberkati begitu ya. Dari setiap lirik atau syair yang dibuat oleh Kak Nelly, luar biasa. Dan next nih, kita juga penasaran. Kira-kira dari semua lagu yang Kak Nelly buat, adakah lagu yang tingkat kesulitannya itu sedikit sulit begitu atau ada? Selfie ini juga mungkin saya ceritakan sedikit nih. Tadi kan saya sempat mengatakan bahwa permainan gitar saya ini otodidak. Saya tidak jago-jago banget untuk main gitar. Tetapi buktinya Anda bisa main gitar, benar. Gitu ya. Dan yang membuat musik kita itu ada
salah satu pemain musik yang juga terkenal, yaitu Bung Jimmy Titar Soleh, dan beliau itu senang kalau kita mengirimkan lagu mentah kita itu dalam memakai gitar. Saya sempat bilang sama Bung Jimmy, maaf dengan keterbatasan permainan gitar saya. Oh, tidak apa-apa Nelly, saya mengerti, karena mungkin orang musik jadi mengerti saya mau nadanya kemana. Tetapi puji Tuhan saya bisa menyelesaikan itu, dan lagu mentah itu saya kirimkan ke pembuat musik, dan nanti dia kirim kembali dan jadi menjadi satu musik yang luar biasa. Tadi saya bilang saya tidak jago-jago untuk main gitar, dan ini sempat jadi ada pembicaraan dari belakang-belakang nih, tidak tahu not lah, tidak tahu. Artinya yang sedikit meragukan kemampuannya Kaneli gitu ya. Benar. Tidak tahu not, mau coba-coba cipta lagu. Tapi bagi saya tidak ada yang mustahil. Yes. Bagi saya, entah saya tahu not atau tidak, yang penting saya mencoba membuat suatu lagu yang saya ingin sampaikan lewat Tuhan, lewat kata-kata saya. Saya menceritakan untuk Tuhan lewat gitar yang saya mainkan. Jadi saya tidak peduli apa kata orang. Dan akhirnya orang tersebut akhirnya mengakui bahwa saya bisa. Oke, luar biasa ya. Artinya begini, sepanjang kita punya kemauan, kenapa kita tidak pernah mencoba? Begitu ya. Oke, sepanjang menulis lagu rohani, pernahkah ada lagu yang terinspirasi? Tadi kan Kak Kaneli udah bilang ya, ada beberapa lagu yang memang merupakan kesaksian iman, perjalanan hidup Kaneli sendiri. Kemudian ada yang tiba-tiba Tuhan itu taruh hikmat. Kalau kami boleh bilang seperti itu ya, kalau Selvi boleh bilang seperti itu. Kemudian pernahkah ada yang mungkin terinspirasi dari kesaksian hidup atau perjalanan hidup teman-teman barangkali? Iya. Di album kita itu saya juga sempat membuat lagu yang menceritakan tentang campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi Papua. Iya, itu judul lagunya Tuhan Berkati Tanahku Papua. Sama ada satu lagi Manseren. Manseren ini saya buat dalam teks Indonesia dan translate ke bahasa daerah, bahasa Biak oleh almarhum Bapak Komus Beransano. Ya, Selvi saya juga dedikasi juga buat Bapak Martin Erari yang juga luar biasa buat vokal grup Narwastu. Yang akhirnya membuat kita nama kita besar juga. Baik, artinya ada kolaborasi dari seniman-seniman yang ada di Manokwari juga ya, dan ini merupakan sebuah kolaborasi yang luar biasa, sampai 5 album nih. Iya. Luar biasa. Oke, Kaneli, sebenarnya ketika kita ingin membuat sebuah lagu, apakah penting atau perlu gitu? Kalau tadi kan Kak Kaneli sudah bilang ya, saya tidak bisa not gitu ya. Tapi buktinya 5 album kok. Kita kalau bikin lagu pakai hati. Oh, pakai hati. Pakai rasa. Hati dan rasa. Tapi sebenarnya kita perlu tidak punya dasar, paling tidak tahulah kunci G-nya itu jarinya harus kayak apa, atau bagaimana nih? Saya kebanyakan kan nonton di YouTube. Kalau kebetulan kita sekeluarga itu semuanya suka musik, dan puji Tuhan semua dari orang tua, dari kedua orang tua, baik mama sama papa juga saudara-saudara itu semua tahu bermain musik. Jadi belajar juga gitu ya, dari dari kecil melihat begitu ya. Melihat kebiasaan orang tua yang memang suka bersahabat dengan musik lah, katakan seperti itu ya. Hampir dulu waktu sebelum almarhum bapak saya meninggal, itu hampir setiap minggu itu kita pasti duduk untuk puji-pujian. Di situ kita ganti-gantian untuk bermain musiknya. Jadi paling tidak ketika kita ingin membuat sebuah karya lagu, katakan seperti itu, kita pengen cipta lagu, paling tidak kita tahulah salah satu alat musik untuk kita mainkan, begitu ya. Kalau Kak Kaneli masih tetap menggunakan basically gitar, masih tetap gitar gitu. Kalau keyboard sedikit sih, cuma belum berani. Baik.
Kaneli, mungkin sedikit pesan untuk teman-teman kita yang nonton podcast RRI Manokwari ini gitu ya. Iya. Siapa tahu ada yang terinspirasi ingin seperti Kaneli nih ceritanya, pengen punya karya-karya seni di bidang musik tentunya khususnya. Kemudian lagu-lagunya yang ingin mereka buat itu lagu-lagu rohani. Mungkin ada tips atau mungkin ada trik tertentu selain bagaimana kita punya panggilan hati gitu ya. Artinya kalau kita bahasa Nasrani atau biasanya kita orang Kristen bilang ada gerakan yang digerakkan oleh Tuhan untuk kita diberikan hikmat gitu. Artinya seperti itu. Nah, selain kita berhikmat, mungkin ada beberapa tips dan trik dari Kakak Nelly bagaimana kita ingin membuat sebuah lagu seperti itu. Iya, baik Selfie dan juga pemirsa podcast. Sebenarnya kita membuat atau menciptakan satu lagu itu kita tidak perlu trik atau mungkin tips khusus karena biasanya itu otodidak mengalir sendiri. Dan kalau saya secara pribadi saya menciptakan satu lagu itu berdasarkan pengalaman hidup saya, apa yang saya rasakan, dan itu saya tuangkan dalam bentuk lagu. Dan puji Tuhan, semua karya-karya saya itu pure, murni pengalaman hidup saya. Ketika saya merasa senang, lagu saya pun bisa jadi gembira. Ketika saya merasa sedih, saya tuangkan. Jadi saya bercerita untuk Tuhan lewat lagu saya. Jadi ketika saya senang, lagu ini saya kayaknya enak nih untuk saya mau bersuka cita. Ketika saya sedih, saya mau mengadu sama siapa? Mengadu sama Tuhan lewat lagu saya. Jadi pure itu pengalaman pribadi untuk menciptakan satu lagu. Dan sebenarnya ini bukan tips juga untuk kita semua. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal. Karena talenta yang Tuhan berikan itu luar biasa bagi kita. Nafas hidup yang Tuhan berikan bagi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat karya-karya kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya yakin seniman-seniman khususnya di Manokwari, Papua Barat, juga seniman-seniman yang ada di luar kota Manokwari, semua luar biasa. Pasti mereka juga mempunyai pengalaman yang mereka punya dalam menciptakan satu karya, dan juga mungkin juga mereka mempunyai trik-trik atau tips-tips yang bisa mereka lakukan untuk menciptakan satu buah karya. Kalau saya pribadi seperti tadi, begitu. Oke, baik Kakak Nelly, sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk waktunya udah main-main ke studio podcastnya RRI Manokwari. Tapi masih tetap berkarya ya, masih terus sampai memutih rambutku, sampai Tuhan menutup mataku. Oke, baik. Kita doakan bersama ya sahabat podcast ya, Kakak Nelly akan terus berkarya dan memberkati setiap penikmat musik atau pecinta lagu-lagu rohani, atau Anda yang sangat diberkati dengan lagu-lagu tersebut, dan kita masih bisa terus menikmati setiap lagu-lagu, karena kalau kita dengar lagu rohani itu kan bukan hanya sekedar musik ya, Kaneli ya. Iya, betul. Tapi bagaimana itu cara kita membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan ya, dengan pemilik hidup. Baik, sekali lagi Kaneli terima kasih untuk waktunya. Sahabat podcast, sampai di sini kebersamaan kita berbincang bersama dengan narasumber kami, seorang musisi. Beliau adalah pencipta lagu rohani dan juga penyanyi lagu rohani, dan salah satu anggota dari vokal grup yang memang konsentrasi lagu-lagu mereka adalah lagu-lagu rohani, grup Narwastu ya, Kaneli. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Nantikan kami pada episode berikut dengan topik yang berbeda. Saya Selviana Langudai, sampai bersua.